Dek. Waalaikumsalam Adek. Baik, selamat pagi Adek. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Gita. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Dek. Iya Bu Bidan. Baik, sebelumnya dengan Adek siapa? Kami Bu Bidan. Baik, apakah ada nama panggilan lain? Tidak ada Bu. Wah, Adek hari ini terlihat cantik sekali ya. Ibu bisa aja. Adek datang sini sama siapa? Jadi Ibu. Baik, umur Adek berapa tahun? 18 Ibu. Wah, masih sangat muda sekali. Iya Ibu. Tujuan Adek datang ke sini untuk apa? Ingin konsultasi terkait edukasi reproduksi remaja Ibu. Baik, apakah Adek sudah mengetahui apa itu kesehatan reproduksi remaja? Belum tahu Ibu. Baik, jika belum tahu, di sini Bu Bidan akan memberikan sumber informasi terkait kesehatan reproduksi remaja mengenai leaflet ya Dek. Iya Ibu. Jadi, masa reproduksi di sini yaitu masa pematangan reproduksi Adek. Jadi, maksudnya di sini itu reproduksi atau hormon Adek sudah sangat matang jika dibuahi oleh sel telur ya Dek. Iya Ibu. Lalu di sini ada organ dan fungsi reproduksi. Nah, organ dan fungsi reproduksi di sini ada pria dan ada wanita. Yang pertama di sini ada pria dulu ya Dek. Pria di sini ada dua, ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, di sini Bu Bidan akan menjelaskan mengenai alat kelamin luar terlebih dahulu ya Dek. Yang pertama ada penis, yang kedua ada uretra, dan yang ketiga ada skrotum. Nah, yang pertama di sini ada penis. Penis di sini berfungsi untuk keluarnya air kencing atau urin dan sekaligus keluarnya sperma ya Dek. Iya Ibu. Lalu yang kedua ada uretra. Uretra di sini untuk mengantarkan urin dan sperma. Lalu yang ketiga ada skrotum. Nah, skrotum di sini untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, di skrotum di sini ada dua buah testis yang bentuknya seperti telur itu yang bulat ada dua. Iya Ibu. Lalu alat kelamin dalam laki-laki yaitu ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada kelenjar Cooper. Nah, di sini ada testis. Testis di sini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang kedua ada epididymis. Epididymis di sini tempat penyimpanan sperma sementara ya Dek. Iya Ibu. Yang ketiga ada vas deferens. Nah, vas deferens di sini mengangkut sperma menuju vesikulasi seminalis. Nah, vesikulasi seminalis di sini yaitu kantong sperma. Lalu yang keempat ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper di sini berfungsi untuk melindungi sperma ya Dek. Iya Ibu. Lalu di sini ada gambar mengenai alat reproduksi wanita. Nah, alat reproduksi wanita juga sama. Ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Nah, di sini terdapat ada vagina. Vagina di sini merupakan alat kelamin dalam. Nah, alat kelamin dalam vagina di sini berfungsi untuk jalan keluarnya bayi, lalu serta keluarnya darah dan pada saat menstruasi ya Dek. Lalu yang kedua di sini ada rahim. Rahim di sini berfungsi untuk sebagai tempat berkembangnya janin. Untuk berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Lalu yang ketiga di sini ada ovarium. Ovarium di sini berfungsi sebagai menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang keempat di sini ada tuba falopi. Tuba falopi di sini sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Lalu ada alat kelamin luarnya, ada klitoris, ada himen. Nah, himen di sini disebut dengan selaput darah atau disebut dengan keperawanan, itu yang dinamakan himen.
Nah, yang klitoris itu merupakan tonjolan kecil yang berada di luar itu. Yang kalau dipegang itu klitoris itu sangat sensitif sekali. Lalu di sini ada labia mayora dan labia minora. Nah, labia mayora itu bibir besar. Kan ada yang bagian kecilnya yang dalam tuh, Iya. yang bentuk kayak yang bentuk gini huruf U, ada yang luarnya juga kan. Nah, Iya. kalau yang labia mayora itu bibir besarnya yang luarnya. Kalau yang minoranya itu bibir kecilnya yang di dalamnya. Kan ada dua kan dalam vagina itu. Jadi di sini ada gambarnya nih. Yang ini labia mayora, bibir besar, dan ini labia minora yang kecilnya. Nah, lalu ada juga mons veneris. Nah, mons veneris di sini itu lemaknya. Jadi maaf ya, ada yang vaginanya ada yang tembem, ada yang enggak. Nah, itu lemak namanya. Nah, lalu nanya pemeliharaan. Oh, cara ibu saya mau nanya, cara pemeliharaan organ itu bagaimana ya? Nah, cara pemeliharaan organ reproduksi di sini yang pertama, ada harus memakai handuk yang kering, tidak lembab dan tidak berbau ya, Dek. Jadi sehabis Ade menceboknya, Ade harus mengelap vagina Ade dengan handuk yang bersih, tidak bau dan tidak lembab. Lalu yang kedua, di sini ada memakai celana dalam. Nah, memakai celana dalam di sini sehari harus ganti 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore setelah mandi ya, Dek. Lalu yang ketiga, di sini ada bagi perempuan yang sesudah membuang air kecil harus membersihkan alat kelaminnya. Nah, membersihkannya itu dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ. Jadi ada itu habis kencing itu harus menceboknya itu dari arah depan dulu, dari arah klitoris, terus muter ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena kan ada anus kan. Nah, di anus itu kan kita tidak tahu ada kuman atau tidaknya. Jadi sebaiknya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya, Dek. Lalu di sini ada bagi laki-laki. Bagi laki-laki di sini dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar mencegah terjadinya penularan penyakit seperti atau PMS. PMS di sini penyakit menular seksual yang menunjukkan resiko kanker penis. Nah, penyakitnya di sini itu seperti penyakit HIV atau AIDS gitu ya, Dek. Nah, bagi wanita juga boleh dianjurkan untuk disunat. Nah, itu tergantung dari adatnya dan budayanya masing-masing. Kalau dalam bahasa medis sih tidak dianjurkan ya, Dek. Tapi kalau misalkan dari adat atau budaya gitu, itu terserah kitanya, kembali ke kitanya sendiri gitu. Lalu di sini ada pubertas remaja dan perubahan yang terjadi. Nah, bagi laki-laki mengalami seperti dada agak membesar, suaranya terlihat beda, gede gitu, terus tulang dadanya membesar, tumbuh tinggi, biasanya kan cepat gede tuh ya kalau anak laki-laki. Lalu ada hormon yang memproduksi sperma. Nah, hormon ini yaitu hormon testosteron. Lalu yang kalau perempuan itu terjadi, laki-laki juga sama, terjadi adanya bulu ketiak. Perempuan juga ada bukan bulu ketiak ya, kalau dalam bahasa medisnya itu rambut ketiak. Nah, terus ada bagi perempuan dan laki-laki juga memiliki rambut pada area urogenital atau bagian vagina atau penis, atau disebutnya bulu itulah. Nah, pasti dia udah tahu kan. Lalu ada terjadinya menstruasi, suara juga menjadi keras, tumbuhnya rambut di kemaluan tadi ya, Dek. Nah, payudara mulai tumbuh, dan ada satu lagi, kalau dalam perempuan itu terlihat bokongnya terlihat lebih gede daripada laki-laki. Terus di sini ada perilaku seksual berisiko. Nah, di sini yaitu kegiatan seksual yang akan meningkatkan peluang seseorang untuk melakukannya terkena menularkan penyakit seksual atau menyebabkan kehamilan. Nah, contohnya di sini yaitu hubungan seksual,
atau oral atau anal. Nah, penyakitnya itu di sini tuh tadi ada AIDS atau HIV, ada free sex, ada PMS. PMS di sini penularan eh, penyakit penularan, penyakit yang menular seksual seperti tadi tuh penyakitnya HIV atau AIDS. Ya, Bu. Lalu ada aborsi, ada unwanted pregnancy. Nah, unwanted pregnancy di sini kehamilan tidak dikehendaki atau kita tuh tiba-tiba bisa hamil karena pergaulan seperti itu. Terus yang terakhir ada pemerkosaan. Nah, sekarang kan banyak ya kasus-kasus pemerkosaan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain kan. Nah, itu juga bisa dari perilaku seksual berisiko ini. Baik, Ade, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ibu, saya ingin menanyakan, organ dan fungsi reproduksi itu apa ya? Baik, Ade belum paham ya mengenai ini ya? Iya, Ibu, kurang paham. Nah, baik. Untuk yang pria tadi, saya jelaskan secara singkat ya, Dek. Iya, Ibu. Berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Jadi, si sel spermanya itu membuahi sel telur sehingga menjadi janin. Nah, itu fungsi dari yang pria atau laki-laki. Lalu yang wanita atau perempuan di sini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Nah, kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kan di bagian rahim. Nah, rahim itu tempat untuk pengembangan janin. Jadi, untuk wanita itu jadi fungsinya itu rahim deh. Jadi, tempat penyimpanan janin atau pengembangannya janin. Baik. Saya izin bertanya ya, Dek. Iya, Ibu. Boleh dijelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan? Jadi, pengertian masa reproduksi remaja itu adalah masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa peralihan, Ibu. Betul sekali. Nah, Ibu Bidan juga mau nanya lagi, apakah Adi sudah mengalami pubertas remaja dan perubahan yang terjadi pada Adi sekarang ini? Sudah, Ibu. Apa saja yang sudah mengalaminya pada perubahan pubertasnya? Tadi kan Ibu Bidan sudah menyebutkan yang perempuan terjadinya timbul apa? Di sini bisa ada, Dek. Oh iya, Ibu, payudara mulai tumbuh, terus tumbuhnya rambut di ketiak atau di kemaluan, sama menstruasi, suara menjadi keras atau lantang, dan yang kelima itu mimpi basah, Ibu. Baik, apakah Ade sudah menstruasi? Sudah, Ibu. Ade mengalami menstruasi umur berapa tahun? Umur 13, Ibu. Wah, Ade sangat subur sekali. Berarti nanti Ade cepat untuk dibuahi sel telurnya jika nanti Ade menikah. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan jika ada yang ingin dikonsultasikan kembali kepada Ibu, silakan datang ke puskesmas Ibu ya, Dek. Baik, Ibu. Mohon maaf jika Ibu Bidan kurang menjelaskannya. Ini silakan dibawa ya, Dek, leafletnya. Oh iya, Ibu, makasih. Baik. Makasih ya, Bu Bidan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.